Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari pokok bahasan sifat kualitatif larutan, saya melanjutkan materi dari yang sebelumnya tentang konsentrasi larutan. Dari penjelasan konsentrasi larutan yang sudah saya terangkan pada pembahasan sebelumnya, itu menjadi dasar bagi kalian untuk mempelajari dari keempat sifat kualitatif larutan tersebut, yaitu tentang penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sehingga kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian nantinya bisa mendeskripsikan penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Itu tujuan pertama kita belajar dari materi ini. Kemudian yang kedua, dengan mempelajari pokok bahasan ini, kalian diharapkan bisa membandingkan sifat koligatif larutan elektrolit dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit yang memiliki konsentrasi yang sama. Oleh karenanya, pada pertemuan kali ini yang kita bahas ini adalah tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, jadi gambar ini menyatakan adanya suatu pelarut. Misalkan di sini adalah air yang kita panaskan, sehingga akibat adanya peningkatan suhu yang terjadi pada pelarut ini mengakibatkan molekul-molekul cairan. Ini kalau kita lihat gambar ini, molekul-molekul cairan kecenderungannya untuk melepaskan diri dari cairan tersebut. Akibat adanya pelepasan molekul cairan tersebut, maka nantinya akan berubah menjadi uap. Perlu kalian ketahui bahwasanya pada umumnya molekul cairan yang berubah menjadi uap ini adalah molekul cairan yang berada di permukaan dari cairan tersebut. Ini satu contoh cairan. Saya ambil contoh tadi adalah pelarut air. Kemudian bagaimana seandainya cairan ini saya tambahkan zat larut ke dalam pelarut tersebut? Ini gambar yang bisa kita perhatikan. Adanya partikel zat terlarut. Kemudian ini adalah partikel zat pelarut. Jadi ada terlarut dimasukkan ke dalam suatu pelarut. Jadi misalkan saya memasukkan gula ke dalam air. Ini partikel-partikel gula saya masukkan ke dalam air. Maka yang terjadi, terbentuknya suatu larutan. Jadi akibat adanya pencampuran terlarut dengan pelarut, maka terbentuk suatu larutan. Maka akibat pencampuran ini, sebagian pelarut itu akan menguap. Jadi kalau kita panaskan larutan ini, maka sebagian dari pelarut itu akan mengalami proses penguapan. Akan tetapi adanya zat larut yang ada di dalam larutan ini nantinya menghalangi partikel-partikel pelarut. Jadi zat larut ini partikel-partikelnya menghalangi partikel-partikel pelarut yang berusaha untuk melakukan proses penguapan. Sehingga uap yang dihasilkan dari larutan ini, maka jumlahnya lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan air. Kenapa?
karena adanya zat terlarut ini menghalangi dari gerakan pelarut. Sehingga tekanan uap jenuh dari larutan ini jauh lebih kecil bila dibandingkan tekanan uap jenuh pelarut. Karena nilainya lebih kecil dari tekanan uap jenuh larutan bila dibandingkan dengan pelarutnya, maka itulah kita sebut dengan istilah selisih, atau kita kenal dengan istilah penurunan tekanan uap jenuh larutan. Jadi selisih ini kita mengurangkan antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan yang dilambangkan dengan huruf delta P. Jadi delta P sama dengan P pelarut dikurangi dengan P larutan. Ya. Kemudian besarnya tekanan uap jenuh larutan ini menurut Laut ya dilambangkan yaitu delta P sama dengan P0 dikalikan dengan fraksi mol terlarut. Atau P sama dengan P0 itu dikalikan dengan fraksi mol pelarut. Jadi dalam hal ini P0 itu adalah tekanan uap jenuh pelarut, sedangkan P ini adalah tekanan uap jenuh larutan. Untuk fraksi mol zat terlarut ataupun pelarut sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Ini satu contoh yang bisa kita lakukan untuk pembahasan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Dimisalkan pada contoh ini ada tekanan uap jenuh larutan di mana larutan itu sebanyak 60 gram zat X dengan MR dalam 180 gram dengan MR air 18 di mana tekanan uapnya adalah 100 mm Hg. Apabila tekanan uap air pada suhu itu adalah 110 mm Hg, maka berapakah massa molekul relatif dari zat X tersebut? Jadi ada zat X dimasukkan ke dalam air. Ya, zat X ini sebanyak 60. Ya, sedangkan air sebanyak 180. Sehingga kita bisa menghitung masing-masing molnya. Terlarutnya itu adalah X ini 60 per ml karena kita tidak tahu. Justru ini yang ditanyakan nantinya. Sedangkan mol pelarut berarti 180 dibagi M airnya yaitu 18, maka nilainya 10 mol. Tinggal kita masukkan dalam rumus. Karena untuk mencari P ya, jadi di situ tekanan uap larutan 100 mm Hg sedangkan tekanan uap pelarut 110 mm Hg. Ya, di mana untuk mencari tekanan uap larutan itu adalah tekanan uap pelarut dikalikan fraksi mol pelarut. Tekanan uap larutannya 100, kemudian P0-nya 110 dikalikan dengan mol pelarut. Pelarutnya adalah air. Ya, yaitu 10 mol dibagi dengan 60 per mr ditambah dengan 10. Sehingga nantinya MR dari zat terlarut itu adalah 60. Jadi MR-nya 60. Jadi dari contoh ini kita lanjut pada contoh berikutnya. Jadi ada 34,2 gram gula dengan MR 342. Kita larutkan dalam 90 gram air dengan MR 18. Apabila tekanan uap jenuh air, jadi pelarut ini adalah 102 mm Hg, yang ditanyakan berapakah besarnya penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kita menghitung masing-masing mol terlarut dan pelarut. Jadi terlarutnya 0,1, pelarutnya itu adalah 5 mol. Yaitu membagi massa dari air dibagi dengan MR-nya. Sehingga delta P di sini
Karena ditanyakan penurunan delta P itu adalah P0 kali fraksi mol terlarut. P0-nya tekanan uap jenuh pelarutnya 102 dikalikan dengan mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Jadi 0,1 dibagi 0,1 plus 5. Atau 0,1 kita bagi dengan 5,1. Sehingga delta P-nya kita kalikan dengan 102. Maka delta P di sini menghasilkan 2 mm Hg. Kalau seandainya pada soal ini dilanjutkan, berapakah besarnya tekanan uap jenuh larutan? Kita tahu bahwasanya penurunan tekanan uap jenuh larutan itu nilainya tekanan uap jenuh pelarut kita kurangi dengan tekanan uap jenuh larutan. Maka tekanan uap jenuh larutan adalah tekanan uap pelarut kita kurangi dengan penurunan tekanan uap jenuh larutan. Sehingga P nilainya sama dengan 102 dikurangi dengan 2. Maka nilainya 100 mm Hg. Seandainya kita lanjutkan menghitung besarnya tekanan uap jenuh larutan. Nah, jadi saya kira cukup untuk penjelasan tentang penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kita lihat pada latihan untuk menentukan besarnya tekanan uap jenuh larutan ini. Jadi silakan kalian perhatikan dari soal ini. Kemudian silakan kalian kerjakan. Dalam waktu yang cukup singkat ini saya kira kalian bisa mengerjakan. Jadi pada soal ini ada 11,1 gram CaCl2 di kalsium klorida dengan ArCa itu 40, Cl itu 35,5 dilarutkan ke dalam 72 gram air. Jadi air ini berfungsi sebagai pelarut. Apabila pada suhu tertentu tekanan uap air, berarti tekanan uap pelarut itu 86 mm Hg, maka tentukan penurunan tekanan uap jenuh larutan tersebut. Jadi pada soal ini juga yang ditanyakan adalah delta P. Jadi kalau untuk menentukan delta P sebenarnya tinggal kita masukkan ke dalam rumus, yaitu delta P sama dengan P0 dikalikan fraksi mol terlarut. Kalian tentukan dulu mol terlarutnya berapa, mol pelarutnya berapa, maka hitung fraksi mol terlarut yang dikalikan dengan tekanan uap pelarutnya. Dalam hal ini adalah air. Maka inilah ada 5 opsi jawaban, 2 mm Hg, 6 mm Hg, yang ketiga 80 mm Hg, keempat 84 mm Hg, dan yang terakhir adalah 86 mm Hg. Ini ada 5 opsi jawaban. Silakan kalian tentukan. Saya kira pada pertemuan kali ini cukup sekian, karena memang waktu yang tersedia cukup singkat. Semoga dengan materi yang juga cukup singkat ini menjadi kalian lebih paham dengan adanya satu latihan soal ini, bagaimana menerapkan penurunan tekanan uap larutan. Saya kira cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf kepada anak-anakku sekalian. Jangan lupa belajar terus dengan masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.